Bab 931. Apa kamu menyukaiku? Sangat sedih. Perkataan ini masuk ke telinga Colden Ye, seperti jarum yang menusuk hatinya. Mommy dulu sering menangis, semua karena Daddy. Glenn kembali berkata, yang dia pikirkan dalam hati saat ini adalah ingin mencari keadilan untuk Mommy. Harus membuat Colden Ye merasakan sendiri bagaimana saat Mommy sedih dulu. Dengan begini dia baru akan tahu betapa tidak mudahnya Mommy. Colden Ye tertegun. Glenn kembali meneruskan menggunakan kesempatan. Lagi pula Daddy dulu masih mengatakan ucapan yang sangat tidak enak didengar tentang Mommy. Membicarakan Mommy hingga sangat malu. Lagi pula masih berkata Glenn adalah anak haram. Colden Ye. Dia tiba-tiba sedikit kacau. Apa dulu karakternya begitu menjengkelkan? Melihatnya menundukkan tatapan, ekspresinya seperti berpikir dalam. Glenn tahu ucapan yang dia katakan masuk ke dalam hatinya, namun dia tidak menyesal sedikit pun. Dia ingin Daddy tahu betapa jahat dirinya dulu. Jadi Daddy menurutmu, apakah kamu brengsek? Suara yang kekanak-kanakan terdengar kembali. Colden Ye kembali mengangkat tatapan. Kali ini tatapannya saat menatap wajah Glenn menjadi lebih rumit. Dia mengatupkan bibir tipisnya, seperti ingin mengatakan sesuatu. Daddy, apa kamu tidak ingin membela dirimu sendiri? Glenn memandangnya dengan ekspresi curiga. Ekspresi di wajahnya jelas asal Colden Ye membela diri satu kalimat saja, dia akan sangat kecewa pada Colden Ye. Namun, Colden Ye tidak mengatakan satu kalimat pun. Diam lama. Dia baru berjalan maju. Bila Daddy dulu begitu jahat seperti yang kamu katakan, kalau begitu, Daddy akan menyesalinya. Menyesal. Glenn memiringkan kepala, bagaimana menyesalinya? Tatapan Colden Ye dalam, kamu berharap aku bagaimana menyesal? Glenn tertegun sesaat, lalu berkata, aku masih belum memikirkannya. Colden Ye juga tidak buru-buru, berkata datar, baik. Kalau begitu saat kamu sudah memikirkannya beritahu Daddy, hari ini terlalu malam, tidur dulu. Tidak disangka sikap Colden Ye berubah begitu baik. Glenn sedikit merasa aneh, hatinya sedikit tidak senang. Perasaan seperti ini seperti tinju yang terjatuh pada kapas, tidak sakit atau gatal. Awalnya dia ingin membuat Daddy menyesal dengan menderita, mengalami sendiri perasaan yang dialami Mommy dulu. Namun sekarang melihat rupa Daddy, dia merasa Daddy sepertinya tidak menderita sedikitpun. Sangat kesal. Glenn membalikkan badan, memunggungi Colden Ye, tidak menghiraukannya lagi. Mengulurkan tangan mematikan lampu tidur di nakas, kamar kembali gelap gulita. Ayah dan anak berbaring di kasur yang sama, namun memikirkan yang berbeda. Colden Ye tidak tahu Glenn sedang memikirkan apa. Sekarang dia juga tidak punya suasana hati menebak pikiran Glenn, karena ucapan Glenn barusan sudah masuk ke dalam hatinya. Di dalam kamar gelap gulita, namun matanya terus menatap jendela luar, ucapan Glenn sekali demi sekali terngiang di telinganya. Dulu dia sungguh begitu jahat. Colden Ye tiba-tiba teringat saat pertama kali bertemu Audrey Han. Setelah dia naik dia menangis. Namun saat itu dia menganggapnya menjadi wanita yang ingin mendekatinya, jadi nada bicaranya keras sedikit. Glenn berkata dia dulu mengatakan banyak ucapan yang menyakiti mominya. Hal ini Colden Ye yakin, dia sungguh keras pada wanita. Sedangkan di awal juga sama pada Audrey Han, jadi dia dibawa pergi oleh orang lain. Saat kedua kalinya muncul di depannya, dia sudah tidak berani mengenalinya, bahkan dengan sedih berkata dia salah mengenali orang, lalu bekerja di sisinya. Walaupun dia bukan wanita, namun asal membayangkan posisi dan suasana hati Audrey Han saat itu, Colden Ye merasa hatinya sangat sakit. Di awal, dia memiliki suasana hati seperti apa mendekatinya. Atau kenapa saat sendirian tidak mendapat bantuan, bahkan tidak tahu bagaimana hari di masa depan masih terus bertahan. Berpikir sampai sini, Colden Ye menutup mata, terasa rasa sakit dari dadanya. Dia berpikir, dia harus menemukan kembali ingatan itu. Dapur. Gita dengan selimut tergantung akhirnya tiba di dapur gelap gulita.
dia juga tidak banyak berpikir, tangannya meraba-raba lama baru menemukan saklar lampu, lalu dengan bunyi, piak, menyalakan lampu. Ah! Baru saklar lampu dibuka, Gita dibuat terkejut, dia hampir saja melompat. Dia melotot, dengan wajah terkejut menatap bayangan orang yang duduk di dalam dapur. Arthur Xiao perlahan berdiri, dengan sedikit canggung menatap Gita. Arthur Xiao. Setelah Gita melihat jelas orang itu, dia seketika marah, langsung meraung padanya, "Apa kamu gila? Tengah malam tidak kembali ke kamar untuk tidur, pergi ke dapur berbuat apa?" Arthur Xiao dibuat bengong dimarahi olehnya, dia mengatupkan bibir tipisnya, lalu menjelaskan, "Aku sedikit haus, bangun untuk minum air." Walaupun dia menjelaskan, namun Gita tetap tidak berencana melepaskan kesempatan memarahinya, meneruskan memaki, "Kamu minum air maka minum air, untuk apa mematikan lampu? Mematikan lampu tidak apa-apa, kamu masih duduk di sini tak bersuara, kamu ingin menakuti siapa?" Arthur Xiao. Dia mengusap hidungnya sendiri, tidak tahu harus bagaimana menjelaskan. Saat dia datang kebetulan bertemu dengan Tuan Muda Ye dan Nyonya Muda, jadi setelah mereka kembali ke kamar, karena tinggal lama di kamar yang gelap, Arthur Xiao kali ini merasa sangat silau saat melihat cahaya. Bagaimanapun Nyonya Muda dan yang lain sudah kembali ke kamar, Arthur Xiao langsung mematikan lampu. Siapa tahu, setelahnya datang seseorang lagi. Penglihatannya sangat baik, juga terbiasa dengan kegelapan. Dia melihat sebuah bayangan berjalan masuk dengan berselimutkan selimut, meraba-raba lama di dapur. Dia sedang berencana bertanya apakah lawan perlu bantuan. Lampu sudah menyala, lalu seiring lampu menyala, terdengar suara jeritan Gita. Melihat dirinya lagi, rambutnya berantakan, karena terkejut, jadi wajahnya sedikit pucat, kelihatannya memang tidak sedikit terkejut, sedangkan penyebabnya adalah dirinya. "Maaf, aku pergi." Gita dengan marah berjalan menghampiri, mendorong bahunya, langsung berjalan menuangkan air untuk dirinya sendiri. Dia sangat haus, Gita menuangkan satu gelas air untuk dirinya, dengan marah langsung meminumnya. Hasilnya gelas belum menyentuh bibir, pergelangan tangannya sudah dipegang Arthur Xiao. Air ini dingin, bila meminumnya tidak baik untuk tubuh. Selesai bicara, Arthur Xiao memanfaatkan dia bengong, mengambil gelas di tangannya dan menambahkan air panas, lalu menyodorkan kembali, "Sekarang bisa minum." Hasilnya, Gita sama sekali tidak menerima gelas di tangannya. Arthur Xiao mengangkat tatapannya, baru menyadari dia menatapnya tanpa bicara. Tatapannya lurus, seperti bisa menembus hati orang. Arthur Xiao merasa jantungnya berdebar keras, dengan panik meletakkan gelas di atas meja, dengan tegang menjilat bibirnya sendiri, "Anggap aku minta maaf atas kejadian barusan, kamu cepat minumlah, selesai minum kembali ke kamar." Gita tidak bersuara, dia menatap gelas itu, kembali menatap ekspresi Arthur Xiao yang tegang, rupanya ini sangat familiar. Seperti dirinya di hadapan Andri Han. Apakah? Sebuah pikiran melintas di kepala Gita. Detik berikutnya, dia bertanya, "Apa kamu menyukaiku?" Bersambung.